Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam setiap urusan yang terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kepada Allah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Pada halaqah kita malam hari ini, insyaallah kita akan mengangkat satu sisi dari sebuah hadis menceritakan tentang awal mula datangnya wahyu, apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang kemudian hadis ini diuraikan dan disyarahkan oleh Imam Abu Jamrah di dalam salah satu karyanya yang berjudul Bahjatun Nufus. Dan dari hadis tentang permulaan wahyu, beliau mengintisari ada sekitar 71 faidah, 71 poin dari sebuah hadis tersebut, yang secara garis besar Aisyah bercerita apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menerima wahyu dari Allah. Yang pertama, kata Aisyah, secara garis besar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami apa yang kita sebut dengan sering bermimpi, mimpi-mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah. Jika menurut orang Tuha Bahari mendapat alamat dalam mimpi. Jadi sebelum wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami mimpi-mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami perubahan lagi. Yang tadinya biasa ngumpul berbaur dengan masyarakat, setelah mimpi-mimpi itu Nabi sudah mulai cenderung menyendiri. Beliau berkhalwat. Nah, kalau kalimahnya itu thumma hubbiba ilaihil khala, Allah tumbuhkan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suka cenderung menyerongan, berkhalwat, menyendiri. Dan beliau melakukan penyendirian itu di Gua Hira. Beberapa malam, kadang sepekan, kadang 2 pekan, kadang 1 bulan, bahkan kadang sampai 40 hari baru Nabi pulang. Pulang itu pun diantaranya karena keperluan kembali berbekal untuk melanjutkan khalwatnya di Gua Hira. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekali 2, tapi titir, bahasa Banjarnya itu titir. Sampai akhirnya datanglah sebuah kebenaran. Hatta ja'ahul haqq. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bertahanus,
di Gua Hira. Malaikat Jibril memeluk erat sampai Nabi susah bernapas. Lalu dilepas oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Iqra, baca wahai Muhammad." Rasul menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak memiliki kemampuan membaca. Lalu dipeluk lagi lebih erat dari pelukan pertama sampai susah bernapas, hatta balagha minnil jahd. Kemudian dilepas, dan itu sampai 3 kali. Yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Setelah itu Nabi pun pulang dalam keadaan pucat, gemetar, bercampur dengan udara dingin malam. Beliau pulang ke rumah, lalu beliau berkata kepada keluarganya, dan dalam hal ini istri beliau, Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Memang dalam riwayat itu hanya sosok Khadijah yang disebut, tapi dari ucapan Nabi SAW, "Zammiluni, zammiluni," itu adalah permintaan yang ditujukan lebih dari 3 orang. Zammiluni, sekiranya cuman Khadijah, zammilini, 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 selimuti aku, selimuti aku. Kepada Khadijah Nabi berkata, "Aku khawatir telah terjadi sesuatu hal buruk terhadap diriku." Tapi seorang istri yang bijak, istri yang salehah, berusaha menenangkan, walaupun sebagai seorang perempuan pasti juga panik melihat laki bulik pucat, gemetar, ucap pasi, berucap pula, "Aku khawatir ada hal buruk yang telah terjadi." Manusiawi sekali kalau perempuan itu sebenarnya juga ikut panik. Tapi situasi seperti itu Khadijah pandai, bijak. "Kalla wallahi, tidak wahai suamiku," kata Khadijah, "Innallaha la yukhzika abada." Allah tidak akan menghinakan engkau untuk selamanya. Engkau suka nolong orang, engkau memuliakan tamu, engkau selalu hadir di saat orang-orang dalam kesulitan. Itu kata-kata Khadijah. Dan terbukti sebenarnya Khadijah pun juga galau. Karena itu Khadijah langsung membawa Nabi SAW menuju Waraqah bin Naufal. Itu kan membuktikan sedikit banyaknya ada juga merasa gelisah apa yang terjadi karena ingin tahu. Sementara Waraqah bin Naufal ini kan termasuk orang tua yang dari kalangan orang-orang Arab, terutama bangsa Quraisy yang paling dulu memeluk agama Kristen, dan dia punya pengalaman menyalin baik kitab Injil maupun Taurat ke bahasa Ibraniyah. Lalu kata Khadijah, "Wahai anak pamanku Waraqah, isma' min ibni akhik." Coba kau dengar dari anak saudaramu ini. Ini kalau kita bahas di bagian ini panjang sebenarnya, tapi kita selesaikan dulu riwayatnya karena dari 71 poin, 1 poin yang ingin sampaikan pada malam hari ini. Maka silahkan, kata Waraqah bin Naufal. Nabi pun bercerita. Apa kata Waraqah bin Naufal? Itu adalah namus, juga datang kepada Nabi Musa. "Duhai," kata Waraqah bin Naufal, "sekiranya aku masih hidup saat engkau akan diusir oleh kaummu." Kaget Nabi. "Aw mukhrijiyahum?" Apa betul? Apa iya saya akan diusir oleh kaumku sendiri? Ujar Waraqah bin Naufal, "Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang akan engkau sampaikan kepada mereka, melainkan akan dimusuhi. Duhai, sekiranya aku muda saat itu nanti, aku akan pasang badan lah istilahnya kan, aku akan membelamu habis-habisan." Tapi ternyata setelah pertemuan Nabi dengan Waraqah bin Naufal tersebut tidak lama Waraqah bin Naufal wafat dan wahyu pun terputus. Kurang lebihnya seperti itu terjemah
dari riwayat Aisyah radhiyallahu an yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dari 71 faidah yang disebutkan oleh Imam Abu Jamrah, ada satu yang ingin ulun garis bawahi, yaitu dalam redaksi hadis tersebut terdapat thumma hubbiba ilahil khala'. Hubbiba ilahil khala'. Apa kata Imam Abu Jamrah? Fihi dalilun ala anna al-hidayata minnatun rabbaniyatun la bisababin min basharin wala ghairihi. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jubila ala hadzal khair ibtida'an min ghairi an yakuna ma'ahu man yuharridhu ala dhalik. Thumma hubbiba ilahil khala'. Sekedar kita berbagi faidah ketika kita ingin menganalisa nas, apakah itu ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekiranya ulun sarankan kita langsung merujuk ke redaksi asli bahasa Arabnya. Seyogianya tidak ke terjemah, untuk menjaga dan memelihara amanah keilmuan, ya, amanah keilmuan. Jadi yang kita ulas itu teks aslinya, bukan terjemah. Kalau terjemah itu sudah melalui beberapa proses, setidaknya 2 proses, dan bisa jadi akan bergeser dari maksud semula. Pertama, proses kemampuan penerjemah. Itu dulu. Si penerjemah ini pun dia mengalami beberapa situasi keadaan yang bisa jadi membuat kurang teliti. Beda dengan zaman dulu, orang ketika menerjemah, ya, mereka menerjemah semata-mata mempermudah orang untuk memahami sebuah kandungan buku, ya, kandungan sebuah buku. Kalau zaman sekarang ini udah menjadi bagian dari profesi. Jadi ada unsur komersil. Ulun berani mengatakan seperti ini karena ulun pun pernah terjun ke dalam dunia terjemah buku. Kami punya punya tim, ya. Punya tim. Itu pun berusaha berhati-hati. Waktu menerjemah ulun punya sahabat, sekarang beliau masih di Paramadina. Karena kuliahnya di bahasa Arab sastra, sementara ulun kuliahnya di syariah di hukum. Kalau dapat, ya orderan lah kalau bahasa kita. Kalau ternyata buku itu orientasinya ke sastra, tapi dikasih ke ulun menolak, ulun serahkan ke inya sesuai dengan bidangnya. Sebaliknya juga sama. Kalau ada orderan itu atau proyek yang sebenarnya dia lebih banyak membahas istilah-istilah hukum, walaupun dia lebih senior dari ulun, dia angkat tangan. Ini wilayah nyawa Julfakar, wilayah kamu. Bahkan pada saat masing-masing udah dapat bagian wilayah sastra dengan wilayah hukum, tapi kadang-kadang kan namanya penulis, di sela-sela halaman yang dia tulis itu kadang-kadang dia mengutip bait-bait syair. Maka pada saat itu bila ulun temukan, ulun lewati dulu. Sebaliknya juga inya sama, kami punya kesepakatan. Kalau ada berbicara tentang aspek hukum, dilewatinya dulu. Nanti kalau sudah selesai kami berdiskusi, atau setidaknya minimal Julfakar nih ku tinggal tolong diterjemahkan. Sebaliknya juga sama. Kita untuk menjaga amanah. Dan penerjemah kadang-kadang kalau sudah dapat ultimatum dari penerbit, kita sebut dengan deadline. Nah, ini jadi masalah luar biasa. Karena risiko kalau sampai tanggal ditentukan belum selesai, hangus, nggak dibayar sama sekali. Nah, biasanya pada saat seperti itu, sementara penerjemah kada tiap hari mood. Kadang-kadang ada rasa mood, kadang-kadang ada mood. Sementara dikejar oleh deadline. Itu biasanya kalau ulun perhatikan sebagian penerjemah, satu halaman seperti ini dia baca satu kali, dia lepas langsung dia ketik supaya lakas.
Ini yang menyebabkan terjadi pergeseran. Dan itu setelah ulun pulang beberapa tahun yang lalu, ada yang seorang mahasiswa di UIN Antasari hendak mengajukan skripsi, lalu dia bikin kerangka khutbah, kerangka hendak diajukan sidang permulaan, diterima enggak. Lalu meluangkan waktu ke rumah, ya, konsultasi. Ulun lihat, kaget. Jar ulun ini perbandingan antara Ibnu Rushd dengan Ibnu Taimiyah tentang hisbah, tas'ir, penetapan harga pasar. Berarti ini masalah hukum ekonomi Islam. Jadi setelah ulun baca, sedikit berkerut kening, berkerut dahi. Kenapa Pak? Kok beda ya yang ulun kenal Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Rushd? Karakternya ketukar. Yang mestinya karakter Ibnu Taimiyah menjadi karakter Ibnu Rushd, ketukar. Kok beda ya? Jadi ulun takun, pian bikin ini apa dasarnya? Masing-masing tentang hisbah dengan fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi hisbah itu karangan Ibnu Rushd ya kalau tidak salah. Kemudian fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa memang Pak agak janggal jadi ulun? Nang ulun kenal tidak seperti ini dua sosok ini. Coba bawa ke sini referensinya. Nah, karena esoknya datang lagi bawa referensi. Dia pinjam di perpustakaan UIN Antasari. Ternyata yang dibawa terjemah. Ulun sudah menduga ini terjemah. Setelah diperiksa, memang dia tidak berbohong. Persis copy paste, tidak ada yang dibuang, nggak ada yang ditambah. Copy paste dari dua buku tersebut. Akhirnya karena yang dibawanya buku terjemah, minta maaf, coba bawa ke sini versi aslinya, yang bahasa Arabnya cari. Pinjamlah, ternyata ada, memang dibawa. Nah sekarang Jadulun pian pegang apa yang pian tulis, pian rangkum. Sekarang ulun menerjemah sebatas kemampuan ulun. Kalimat demi kalimat coba perhatikan. Ternyata terdiamnya 180 derajat bedanya. Akhirnya gimana Pak? Ya mau kada mau kita ini mesti harus amanah keilmuan. Harus dirubah. Kawakah pian menolong. Nah ini risiko, udahlah. Insya Allah, tapi minta waktu seminggu. Terdiamnya. Kenapa? Terdiam. Besok ulun dah janjian presentasi. Besok tengah hari. Padahal ulun perkirakan nih kalau kita garap ini perlu waktu seminggu. Ya kalau seminggu. Cuman karena akhirnya panik, kebingungan, kawakah besok pagi. Udahlah, dalam kondisi seperti itu akhirnya baik, dan malam itu ulun begadang menyelesaikan terjemah. Ternyata besok pagi diambilnya, kemudian tengah hari dia sidang. Nah itulah kadang-kadang ini sekedar saran kalau kita ingin mengulas, mengupas apakah ayat Al-Quran maupun hadis. Siogianya kalau memang bukan sekedar saran, harus kita rujuk kepada teks asli bahasa Arabnya. Belum lagi hilangnya amanah keilmuan dalam mengutip dan mencatut. Mengutip dan mencatut. Nama ulama disebutin. Memang kalam itu dalam bukunya ada, dalam buku beliau. Tapi sebenarnya beliau itu menceritakan kalam orang yang kemudian untuk beliau bandingkan dengan kalam beliau sendiri. Tapi karena menjaga amanah keilmuan dan menghargai perbedaan sudut pandang, kalam-kalam orang dulu yang disebutin. Menurut ini fulan begini, dalilnya ini, alasannya ini, disebutin dulu. Setelah disebutin baru punya penulis. Kalau menurut saya begini, argumentasinya begini. Yang terjadi, kalam orang itu kemudian diklaim disandarkan kepada kalam milik penulis. Sebagai contoh konkret, pian baca Fathul Bari. Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar itu, karya Ibnu Hajar.
persis tentang hadis, masih jilid pertama. Hadis tentang paman Nabi Abbas bermimpi Abu Lahab. Hadis itu tuh, baca syarahnya. Sementara ulun temukan artikel-artikel di dunia maya, di Google, di internet, rata-rata kalam atau pendapat-pendapat, penjelasan dan penafsiran memang Ibnu Hajar mencantumkan penafsiran itu, tapi beliau dalam rangka menceritakan ini pendapat orang. Ini pendapat orang dengan dalil argumentasinya, sedangkan pendapat beliau sendiri beliau sebutkan paling bawah, alinea terakhir. Sementara ulun temukan di artikel-artikel itu Ibnu Hajar mengatakan begini. Ternyata yang disebutkan kesimpulan itu ada perkataan-perkataan orang-orang yang dikutip oleh Ibnu Hajar, yang sebenarnya bukan pendapat Ibnu Hajar. Itu ulun mengalami hal seperti itu, ulun coba lacak. Jadi kalau pian ingin lebih rincinya dalam hal itu, coba Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar. Temukan hadis berbicara tentang paman Nabi Abbas bermimpi Abu Lahab, yang alur riwayatnya itu Abu Lahab ditanya dalam mimpi oleh Abbas, apa yang kau rasakan? Kata Abu Lahab, setiap malam Senin aku diringankan siksa karena aku gembira saat lahirnya Muhammad. Itu Sahih Bukhari yang riwayatin. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan tentang seberapa kuat sih mimpi itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Di situ komparatif. Dan Ibnu Hajar menghargai, didahulukan dulu punya orang dengan dalilnya, dengan argumentasinya. Bahkan tidak hanya satu tokoh yang beliau sebut, beberapa tokoh beliau sebut. Kemudian terakhir qulna. Nah, qulna. Kalau menurut kami, kata beliau, kan qulna itu begitu. Termasuk Imam An-Nawawi juga, buku-bukunya dibaca tapi metode berfikirnya berbeda. Kita Riyadhus Shalihin kan kita baca, Al-Azkar kita baca. Tapi Imam An-Nawawi ketika beliau menyusun buku tersebut, bahkan sampai daftar isi saja itu membentuk sebuah kerangka yang jelas. Coba pian lihat Riyadhus Shalihin, itu luar biasa. Mulai bab niat, kemudian taubah, syukur. Itu kalau dalam dunia suluk itu anak tangga. Itu anak tangga. Kalau dalam dunia pendidikan itu jenjang. Kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Coba pian perhatikan daftar isinya itu terstruktur dengan luar biasa dan menggambarkan struktur pola fikir dan manhaj beliau. Apalagi kita tambah dengan baca pengantar penulis termasuk Al-Azkar, kita akan melihat. Makanya kan betul kalau pengen tahu tentang bagaimana seseorang cara berpikir dan manhajnya, baca bukunya, tulisannya. Cuman jangan baca langsung ke tengah. Pengantar penulis tuh yang dibaca, ketahuan tak? Karena di pengantar itu dia menjelaskan. Tapi kalau langsung buka daftar isi, ambil satu bab, kemudian baca apa yang ada dalam bab tersebut, karena itu memang kumpulan hadis, dicomot hadisnya lalu dijelaskan. Nah, sekarang kita menjelaskan ini apakah sama dengan struktur berpikir penulis, atau jangan-jangan kita menjelaskan seakan-akan kita menemukan hadis itu saja dari kitab yang lain, kemudian kita jelaskan sebatas pemahaman kita, lalu kita mengklaim beginilah cara berpikir si penulis, dan itu sering terjadi. Sering terjadi itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ulun sampai di sini membahas masalah istilahnya sistem kita, metode kita baca kitab atau menterjemah. Kita balik kepada masalah summa hubbiba ilahil khala. Kalimatnya hubbiba lil majhul. Dari kata hub, suka. Hubbiba, Nabi dibikin suka hati beliau. Apa? Kecenderungan al-khala, menyendiri. Menyendiri. Kata Imam Abu Jamrah bahwa
ini merupakan dalil hidayah itu adalah wilayah Allah, bukan kuasa manusia. Hidayah karena dibikin Nabi itu beliau sendiri tidak menghendaki, tapi Allah yang menanamkan hubbiba ilahil khalaq. Sehingga sederhananya begini ya, dalam hal kita bertauhid, dan tauhid adalah landasan utama dalam beribadah. Sederhananya, kalau ulun bikin sebuah gambaran, kita bikin garis. Bikin garis. Di atas garis wilayah Allah yang harus hanya kita tunggalkan untuk Allah. Di bawah garis itulah wilayah kita. Tugas kita. Bagaimana kita melaksanakan tugas tersebut tentu juga berdasarkan instruksi dari yang di atas garis. Apapun yang berada di atas garis itu tunggalkan. Itu wilayah Allah. Sedangkan di bawah garis itulah pekerjaan atau itulah kewajiban kita. Nah, hidayah itu bagian di atas garis. Sedangkan yang di bawah garis ikhtiar untuk mendapatkan atau memberikan hidayah. Makanya kita pengajian, ada tausiah, ada nasihat, itu kewajiban kita. Tapi apakah kemudian dapat ya hidayah itu wilayah Allah. Berdakwah itu kewajiban kita, usaha, ikhtiar bahasa kitanya. Tapi bahasa Arabnya beda, ikhtiar dalam bahasa Arab dengan bahasa kita beda. Kalau ikhtiar dalam bahasa Arab itu namanya pilihan. Kalau ikhtiar dalam bahasa kita kan usaha ya. Walaupun memang kalau kita cari titik temunya pun juga sama. Karena itu pilihan dia, maka dia usahai kan gitu. Ketika itu menjadi wilayah Allah, maka tidak boleh kita comot, kita sandarkan kepada selain Allah, apalagi kita ambil lalu kita sandarkan ke diri kita. Maka itu bertolak belakang dengan tauhid. Lawan daripada tauhid itu kan syirik ya. Tauhid itu kan menunggalkan. Kalau syirik mencabang. Beda dengan kafir, kufur itu beda. Kalau kufur itu, kalau syirik itu begini, Allah diterima, selain Allah pun juga diterima. Dia cabang, itu syirik. Tapi kalau kufur itu dari awal Allah ditolak. Itu kufur. Dari awal Allah itu dilupakan, Allah di belakang, itu dari awal. Namanya kufur. Jahada yajhadu juhud, menolak. Kalau syirik masih menerima, cuma mencabang, itu syirik. Apa yang semestinya itu wilayah Allah, tunggalkan, sandarkan hanya kepada Allah. Jangan kita ambil kemudian kita sandarkan kepada selain Allah. Selain Allah itu bisa jadi di luar diri kita atau kita sendiri. Sebagai contoh, kadang-kadang kita lupa soal menghakimi dan menghukum itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Wilayah kita hanya berdakwah. Apalagi kita umpama mendahului, melihat ada seseorang dengan perilaku tertentu, dan mungkin lagi bangnya itu taubat. Anda jadi Tuhan, sehingga Anda memastikan tidak mungkin. Mustahil, bahasa Arabnya kan tidak mungkin itu mustahil. Mustahilnya itu taubat. Anda jadi Tuhan ya. Kadang kan begitu. Nyata sudah pasti, sudah belum apa-apa udah kita pastikan. Itu wilayah Allah. Makanya ada seorang syekh ketika ditanya, "Ya syekh, ma hukmu tarikis salah?" Wahai syekh, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Beliau perhatikan, yang nanya orangnya rajin sholat, tapi bertanya apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Berarti ini cagar menghantam orang nih. Nanya bukan untuk dia belajar tahu, memperbaiki apa yang kurang dalam dirinya, tapi ternyata dia nanya karena ada tujuan lain. Dan beliau faham. Apa kata beliau? Hukmu tarikis salah,
Hukum orang yang meninggalkan sholat itu an ta'khudha biyadihi wa tadhhaba bihi ilal masjid wa tu'allimahu kaifiyatas shalah wa yusalli ma'aka bil jamaah. Hukum orang yang meninggalkan sholat itu, anakku, kau dekati dia, kau gandeng tangannya, kau ajarin dia cara sholat agar dia bisa sholat bersama kamu berjamaah. Kun da'iyan wala takun hakima. Jadilah pendakwah, bukan orang yang menghakimi. Itu jawaban orang bijak. Kalau kita pasti qala Allah qala Rasul kan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kafir orang nak ada sembahyang tu. Panas nang mendengar nang pas tebelujur kada anu pian. Menghakimi. Tapi Nabi kan mengucapkan, betul Nabi mengucapkan. Tapi kapasitas beliau sebagai siapa? Dan kapasitas kita sebagai siapa? Jangan disamakan kapasitas kita dengan beliau. Sama dengan hadis misal gini, yadul ulya khairun min yadis sufla. Nabi yang ngucapin, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Betul Nabi yang ngucapin. Tapi kalau dipelintir jadi keliru. Berarti boleh dong kita yang ngasih merasa lebih mulia, lebih tinggi daripada yang dikasih. Boleh dong, kan Nabi sendiri ngucapin. Nabi mengakui tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah saya sekarang ngasih, saya lebih mulia dari Anda. Nabi berucap bukan untuk kemudian dijadikan alasan yang memberi lebih mulia, merasa lebih mulia. Tapi Nabi berharap dengan ucapan itu semua orang berusaha untuk menjadi si pemberi, bukan si peminta. Sugih boleh, merasa sugih jangan. Pintar boleh, merasa pintar jangan. Alim harus, merasa alim dari orang itu nah, merusak. Tapi kan kalau Rasul juga itu, Nabi kan mengatakan, iya sesuai pemahaman pian. Jelas kan hitam putih, tangan yang di atas jauh lebih baik dari tangan yang di bawah. Berarti boleh dong kita merasa lebih baik. Kan Nabi yang mengakui, Nabi yang menegaskan. Masa ndak boleh? Bukankah qala Rasul? Iya betul, pian yang memahaminya yang salah. Nabi berucap itu dalam konteks agar orang berusaha untuk berada pada posisi memberi, bukan untuk ketika memberi lalu merasa lebih baik, tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, ada orang yang hidup di dunia ini gawiannya dari awal sampai sebelum dia mati gawian ahli surga. Sehingga antaranya dengan surga itu tinggal sahasta aja lagi, yaitu kematian. Mati aja saat itu udah masuk surga. Tapi karena Allah nang memutus, Allah nang berkehendak, Allah nang menetapkan bahwa dia mampir di neraka. Ternyata nang tinggal sahasta itu oleng. Sebaliknya ada orang yang di dunia ini dari awal sampai sebelum akhir hidupnya gawian ahli neraka aja. Jika berperibahasa ditampaikan lawan orang dimanapun pasti menyambat, ini neraka dah tempatnya ini orang ini sudah. Tapi karena sudah terdahulu kehendak Allah, ketetapan Allah bahwa di ahli surga, ternyata injury time, kalau istilah orang pertandingan main bola itu kan bukan menit lagi, detik terakhir menangis Bayern Munchen dibaliknya oleh MU kan jadi 3-2 lah, tahun berapa tuh, di injury time bisa 2 gol. Nontonnya Ustaz ulun waktu itu masih kuliah, nangis Bayern Munich. Sehingga kita tidak berhak kemudian untuk menghakimi. Terus kalau kita melihat, doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita, karena kita berada pada posisi, katakanlah posisi bersih,
Kita seperti jijik melihat orang yang kebetulan dia berada di posisi berseberangan dengan kita. Sejatinya sifat rahmat yang mesti harus kita tunjukkan. Makanya beda gini. Ulun pernah membaca sebuah karikatur, jadi baca gambar. Gambarnya sama, tapi pembicaraannya beda. Ibu dan anak lewat di tumpukan sampah. Tidak sedikit orang yang mengais sampah di sana. Lalu gambar sebelah tulisannya, "Nak, bujur-bujur sekolah naklah, jangan nengkaya mereka." Sementara yang sebelahnya, "Nak, bujur-bujurlah sekolah supaya bisa mengangkat mereka, supaya bisa menolong mereka." Gambarnya sama, tapi isi obrolannya beda. Kalau yang pertama itu cenderung menghina, supaya jangan kayak mereka naklah, menghina. Tapi yang kedua kasih sayang, kasih sayang. Nah, waktu itu sudah sampai, belum selesai masalah satu, padahal yang satu ini lebih panjang lagi. Yarid, kata orang Arab, ada istilahnya, ini qadarullah, malam Rabu ini ulun minggu kelima aja kalau di sini. Itu pun kemarin Masjid Hajjah Nuriyah nelpon. Jadi ulun malam Ahad kelima udah di sini insyaallah. Malam Ahad kelima aja, malam Rebu kelima, pekan kelima insyaallah di sini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang menjadi wilayah kita tekuni. Kalau udah menjadi wilayah Allah jangan diambil-ambil. Jangan kita ambil sandarkan kita sepertinya kita lah punya wewenang untuk menghakimi nasib orang. Enggak boleh. Sudah enggak boleh, kita terjebak. Kita tidak hanya mensekutukan Allah, kita yang menjadi sekutu Allah. Contoh lain dalam kehidupan kita memang sering juga, cuman yang meringankan itu terjadi dalam keadaan tidak sadar karena dikuasai marah. Menunda mati kena siapa memberi makan nyawa? Piankah Tuhan? Cuman kan dalam kondisi marah biasa seperti itu. Nyatakan hanya kena menunda sudah kadada tahu tuh rasanya. Ya Allah, mati kah? Cuman kan itu biasa dalam kondisi marah ya. Makanya istighfar kita, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau kita halusi, kita menjadi sekutu Allah. Neng mestinya tunggalkan itu milik Allah. Jangan kita ambil, malah kita ambil. Menghakimi orang, menghukumi orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh-contoh ya. Belum tambahi contohnya dulu lah sebelum kita masuk ke bagian tadi. Masih 5 menit. Mudah-mudahan nanti bagian yang keduanya ada waktu kita bisa berjumpa lagi. Contoh lagi. Ini sudah sering ulun ulangi, kalau pian yang nonton di YouTube pernah, pasti sudah tahu. Batas maksimal berhaji berapa umur? 65 tahun lah, 65 tahun. Oke. Antriannya berapa tahun? Nang pian ketahui memakan waktu 35 tahunan. Oke. Berapa? Anggap 35 aja dulu, 50 kelawasan. 35 aja dulu. Sekarang umur pian 50 tahun. Di usia 50 tahun berarti kan jatah pian masih 15 tahun. Berapa? 15 tahun lagi lah sampai ke batas maksimal. Ternyata di usia 50 tahun Allah beri rezeki cukup untuk setor. Pian setor kada? Kalau pian berpikir bila ku setor melihat antrian 35 tahun lagi bisa berangkat, berarti umurku 85 tahun.
Umur 85 tahun udah telat 20 tahun. Pian setor kada? Kalau pian kemudian kada jadi menyetor lantaran kada mungkin junda tulak, berarti pian menuhanakan kerangka berfikir pian. Berarti pian menuhankan, yang menentukan pian berangkat atau kada itu Allah. Tapi kemampuan yang bisa dilakukan saat itu setor, itu kewajiban, itu wilayah kita. Allah berikan kemampuan, lakukan. Jangan kemudian ada mungkin juga telah Allah yang menentukan. Jangankan pian 15 tahun aja lagi jatah. Setahun aja lagi Allah menghendaki timbul tu pilih jadi menteri agama pian. Tiap tahun bahaji. Tiap tahun bahaji. Tapi kadang-kadang kan jadi berat menyetor tuh. Pikir-pikir ada mungkin juga ndak tolak. Berhenti lalu dia tidak menyetor, berarti dia menuhankan logika yang diakumulasi oleh akalnya. Itu nang dituhankannya sampai dia menyimpulkan kada mungkin dah berangkat. Kemana Allah? Wilayah Allah yang menentukan. Atau yang lebih keren dikit lah, dua pemuda sama-sama tampan, ingin meminang seorang perempuan cantik, anak orang kaya, anak orang berada, anak orang terpandang. Dua pemuda ini sama-sama tampan ya, tapi ternyata yang satu anak orang kaya berada, yang satu anak orang miskin. Bersaing. Kira-kira kalau pian berada posisi pemuda tampan yang miskin, melihat saingan, mundurkah lanjutkah? Karena ada contoh tadi lalu jawabannya lanjut ya. Lanjut. Kenapa? Nang menentukan dia nanti menjadi istri siapa tuh Allah. Tapi kalau pesimis, kada mungkin ndak, berarti meyakini harta dia yang menentukan bahwa pasti jadi jodoh dia. Kada menuhankan harta lah. Wilayah Allah yang menentukan, wilayah kita berusaha sebelum janur kuning, sebelum mendapatkan respon. Dan Nabi telah memberikan la yaktubu ala khitbati akhi. Kalau memang sudah direspon dia, udah proses, selesaikan dulu. Kalau ternyata jodoh, bisa kada jadi juinya seorang juga akhirnya. Itulah hakikat tawakal. Bikin garis nung di wilayah Allah, jangan diutak-atik. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita bermain di wilayah kita sebagai hamba. Sebagai hamba, jangan nyerah. Jakanya menyerah pianlah berdasarkan kasat mata. Kada danang hakunnya umpat lawan Nabi ketika perang Badar. Napa 1 banding 10 pian? Nang 10 itu bukan pasuk, bukan personil tanpa tangan tanpa kaki, kurang terlatih. Jakanya 10 melawan melawan 100. Nang 100 kada bebatis, kada betangan, wani ya nang 10 nih. 10 katakanlah terlatih melawan 100 terlatih. Lebih lengkap lagi persenjataan. Sekiranya menuhankan logika, hantukin mati dikurubuti. Tapi karena memang perintahnya maju. Itu juga semangat para pejuang lah. Nang dihadapi Belanda dengan meriamnya, bukan meriam Belina aja Zainuddin MZ kan, nang dihadapi meriam Belanda bukan meriam Belina. Bambu runcing. Kewajiban kita berusaha, biar Allah nanti yang menentukan. Apa yang Allah tentukan, sambut dengan lapang dada. Dalam berdoa nang ketujuan kadang syirik kita. Kita hanya bertauhid secara zahir, tapi kita masih syirik secara batin. Secara zahir kita hanya menyebut Allah, meminta kepada Allah, betul secara zahir. Tapi nimbah Allah jawab doa kita berbeda dengan apa yang kita minta, kecewa kada? Menerima tidak? Kalau berat menerima, tidak berlapang dada, berarti kita yang menjadi tandingan Allah
melawan dengan hati, melawan dengan pikiran. Padahal ujar Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. Tidak ada yang kuasa menolak keputusannya, tidak ada yang biasa melawan hukumnya, ketetapannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan urusannya. Oke, secara fisik kita memang tidak bisa melawan, tapi kadang-kadang kita melawan dengan pikiran, melawan dengan hati. Apa yang Allah putuskan kita lawan dengan hati. Makanya dalam hadis kursi kan, barang siapa yang tidak syukur hati pikirannya dengan nikmat yang kuberi, barang siapa yang tidak sabar terhadap ujian yang kutitipkan, barang siapa yang tidak berlapang dada terhadap putusan, keluar dari bawah langitku cari Tuhan selain aku. Kenapa? Karena kamu tidak mau menjadi hambaku. Cari ya Tuhan yang lain, yang cucuk di liur tadilah, menolak secara pikiran. Makanya ketika kita hanya berdoa, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan engkau panggil bersama Tuhan yang lain, itu baru tahap zahir. Tapi karena pas Allah jawab doa kita, ternyata kita memposisikan diri kita sebagai sosok yang melawan dan menolak keputusan Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hanya bicara tentang bahwa hidayah itu wilayah Allah. Wilayah kita berusaha, kita adakan pengajian, kita adakan ta'lim, kita adakan halaqah daurah dan sebagainya. Kita kasih nasihat, itu kewajiban kita. Tapi kemudian setelah kita, makanya Nabi pun marah, sikirun la yatub ilallah. Itu kan udah pernah ulun ceritakan, seorang pemabuk yang udah berkali-kali. Pernah kan ulun ceritakan itu hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin ada, kemudian juga di dalam Sahih Muslim juga ada hadisnya itu. Nabi, sikir la yatub ilallah, akhzakallah, sikir la yatub ilallah. Dasar pemabuk, pagat sudah, dan mungkin lagi pangno tobat. Jadi kita tuh kada masuk banyu lagi. Nah, kada masuk banyu itu istilah kita, ngalih saja kada masuk banyu. Nah, jadi Tuhan kita sudah. Jangan pernah menyerah. Dakwah, lakukan dakwah. Soal hidayah itu milik Allah. Kalau kita terapkan itu, kita ngasih tahu siapun kada kecewa, kada sakit hati, didangarakan kakadaka bersepuluh di hadapan kita nang menyimak seikung aja kada sakit hati. Fokus tuguli gawian kita, tugas kita dakwah. Soal hidayah Allah yang ngasih sambil kita berdoa. Nah, mengunyah doa ini minta semenit lagi dulu. Kita kadang-kadang berdoa tapi ternyata kita menjadi Tuhan di atas Tuhan. Atau istilah istilah ading ipar ulun perlu kita ketahui, kayaknya kan di Airut. Fuad insyaallah juga tahu. Di penjara itu punya aturan serongan KE. Istilah negara di dalam negara, kalau dalam penjara tuh ngalih sudah KE aja. Kita aparat aja hendak masuk ke sana tuh harus ikut aturan di sana. Di penjara tuh punya aturan, sepertinya negara dalam negara masih bisa mengendalikan kejahatan dari dalam penjara. Itu ngalih ke aja. Kalau sudah yang bicara nih kan aparat juga ya. Kalau soal Sambo kan tuh jangan kita ngalih guring gara-gara itu, udahlah serahkan urusan Sambo. Kita bicara ilmiah, dalam bahasa Arab permintaan yang disampaikan oleh orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu namanya amar. Dalam bahasa Arab ya, amar, amrun, perintah. Tapi kalau permintaan disampaikan dari orang yang sejajar itu namanya iltimas. Sementara kalau permintaan itu disampaikan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi itu namanya doa. Itu kaidah.
Kita diperintahkan berdoa. Berarti sebelum kita menyampaikan permintaan kepada Allah, turunkan dulu kita ke level hamba. Rasa harat, rasa hebat, rasa kuasa, rasa ini, tanggalkan dulu. Dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita, pengakuan kita sebagai hamba, sampaikan permohonan kepada Allah. Itu yang namanya doa. Walaupun kalimatnya sama, umpama jarullah, ambilkan air. Ketika ulun berucap terhadap orang yang lebih rendah, itu namanya perintah. Tapi ambilkan air. Ulun berucap kepada orang yang sejajar, itu namanya iltimas. Tapi ketika yang di bawah, ambilkan air. Kepada yang lebih tinggi, itu namanya doa, permohonan. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, demikian juga Imam Al-Ghazali, jangan engkau berdoa tapi sebenarnya engkau memerintah Allah. Berdoa, menyampaikan permintaan kepada Allah, tapi konteksnya kamu memerintah Allah, bukan memohon. Bagaimana? Turun dulu ke level hamba, baru sampaikan. Kalau engkau masih merasa harat, masih merasa hebat, lalu engkau sampaikan permintaan kepada Allah, jangan-jangan engkau perintahkan Allah, berarti engkau lawan. Itu kan kalau kita bahas secara ilmiah, doa itu apa sih definisinya? Perintah itu apa sih definisinya? Iltimas itu apa sih definisinya? Dan dalam bahasa agama kita disuruh berdoa. Disuruh berdoa. Makanya Nabi ad-du'a'u wal ibadah. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dan sekali lagi mohon maaf, molor dikit ya. Kemudian sesi tanya jawab pun juga waktunya yang terbatas. Ini yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf sebesar-besarnya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.